Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Farida Fitria dengan NPM 10060217023 dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Data Panel, Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten atau kota di Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Terdapat 5 poin dasar yang melatar belakangi pada penelitian ini. Adapun identifikasi masalahnya ialah bagaimana model regresi data panel pada tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020, serta bagaimana pengaruh PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten atau kota pada tahun 2013 sampai dengan 2020, dengan tujuan memodelkan regresi data panel yang tepat dalam analisis pengaruh PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten atau kota di Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020, serta mengetahui variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kota di Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Terdapat 3 indikator penting pada tingkat kemiskinan ini. Yang pertama ada produk domestik regional bruto, itu salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia, merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka, merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan. Alat analisis yang digunakan ialah analisis regresi data panel. Data panel merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu atau unit cross-seksional yang merupakan masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang beruntun atau unit waktu, atau bisa disebut gabungan dari data time series maupun cross-section. Di dalam regresi data panel terdapat 3 estimasi. Yang pertama ada common effect, yang kedua ada fixed effect, dan yang ketiga adalah random effect. Untuk memilih model mana yang cocok digunakan, maka dilakukan 2 uji ini, yaitu uji Chow dan juga uji Hausman. Setelah terdapat model yang dipilih, maka dilakukan uji asumsi model, yaitu uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Apabila semua uji tersebut terpenuhi, maka dilakukan uji signifikansi parameter, yaitu uji simultan dan juga uji parsial. Data yang saya gunakan merupakan jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan tingkat pengangguran terbuka di 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2020, jumlah kemiskinan di Jawa Barat ini relatif menurun. Namun pada 2015 dan juga 2020 terjadi peningkatan. Data ini saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2020 dengan menggunakan metode regresi data panel dengan metode ordinary least square. Nah, yang didapatkan yaitu saat pemilihan model estimasi regresi data panel dengan uji Chow dan juga uji Hausman. Maka dari kedua uji ini didapatkan yaitu fixed effect model. Selanjutnya, fixed effect model itu kita uji apakah terpenuhi atau tidak. Pada pertama ini ada uji normalitas. Uji normalitas ini menghasilkan dengan probability 0,5, artinya melebihi residual itu berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikoliniaritas. Uji ini terpenuhi, maka data itu selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas di sini terpenuhi pula dapat kita lakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini data tersebut bersifat
positif antar residualnya. Setelah keempat uji itu terpenuhi, maka dilakukan pengujian signifikansi parameter, yaitu uji simultan dan juga uji parsial. Dengan hasil baik secara simultan maupun parsial, variabel PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Dan didapatkan model regresi data panel jumlah kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat ialah JKIT sama dengan alfa I minus 0,248 PDRB-IT minus 2,228 IPM-IT plus 0,093 TPT-IT. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil dan juga pembahasan, maka metode yang tepat ialah fixed effect model yang kita dapat ketahui dari PDRB dan IPM bersifat negatif, artinya ketika PDRB dan IPM pada suatu wilayah tersebut meningkat, maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di kabupaten atau kota tersebut. Namun, ketika tingkat pengangguran terbuka tersebut mengalami peningkatan, maka akan meningkat pula jumlah kemiskinan di kabupaten atau kota tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.